Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan jasmani, rohani, dan iman. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Sebelum saya memulai ceramah ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Neneng Sri Lestari M. Hum selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas dan kesempatan ini kepada saya. Perkenalkan, nama saya Suci Sandrina, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Hadirin rahimakumullah. Hari ini saya akan berceramah singkat dengan tema tangisan hati seorang orang tua. Hadirin rahimakumullah. Pernahkah kita duduk sejenak dan merenung sejak kapan terakhir kita menatap wajah ibu dan ayah dengan penuh cinta? Sejak kapan terakhir kita mencium tangan mereka dengan hati yang tulus? Kita sering merasa waktu terus berlari, padahal usia orang tua kita tak akan bertambah muda. Rambut mereka mulai memutih, langkah mereka mulai goyah, penglihatan mulai kabur. Tapi mereka tetap memikirkan kita setiap hari. Bahkan dalam sujud terakhir mereka, nama kita yang disebut, bukan nama mereka sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua dalam banyak ayat. Salah satunya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Perhatikan, bahkan berkata "ah" saja dilarang oleh Allah. Tapi lihatlah hari ini, kita nggak hanya berkata "ah", kadang kita memalingkan muka, membentaknya, bahkan mengabaikan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celaka, celaka, celaka." Para sahabat bertanya, "Siapa yang celaka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang mendapat salah satu atau kedua orang tua yang masih hidup, namun dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, berbakti kepada orang tua adalah jalan tercepat menuju surga. Namun, betapa sering kita menyia-nyiakannya. Hadirin rahimakumullah, saat kita kecil, ibu rela tidak tidur demi menjaga kita. Ayah rela memikul beban hidup hanya agar kita bisa tersenyum. Namun, saat mereka tua, kita justru sibuk dengan dunia kita sendiri. Kita bilang, "Maaf bu, aku sibuk." Dan saat mereka meninggal dunia, barulah kita menyesal. Barulah kita menangis di atas pusara, membaca surat Yasin sambil terseduh. Padahal waktu mereka hidup, kita nggak pernah membaca satu ayat pun untuk mereka. Hadirin rahimakumullah, jika hari ini orang tuamu masih hidup, peluklah mereka. Jika mereka sudah tiada, doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Dan jika kau pernah menyakiti mereka, mohon ampunlah dari lubuk hati yang terdalam. Mari kita renungkan, apalah arti kesuksesan, kekayaan, dan pencapaian dunia jika restu dari ibu dan ayah tidak ada bersama kita?
Karena doa dari lisannya yang lemah dan tangannya yang mulai gemetar bisa mengangkat hidup kita lebih tinggi daripada yang bisa kita usahakan sendiri. Wahai jiwa-jiwa yang masih memiliki kedua orang tua yang lengkap, sayangilah mereka. Jangan tunggu mereka pergi baru menyesal. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini menjadi bahan renungan, bukan hanya untuk didengar, tapi juga diamalkan. Mari kita mulai dari hari ini, detik ini, untuk lebih peduli dan lebih sayang, dan lebih berbakti kepada kedua orang tua kita, selagi mereka masih ada bersama kita. Jika dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan, suara yang terbata, dan kalimat yang tak layak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga untayan yang sederhana ini mampu mengetuk hati kita semua untuk kembali merenungi jasa dan cinta orang tua yang tiada terbalas dunia sekalipun. Saya mengucapkan syukron jazilan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah menyimak dengan penuh perhatian. Dan jika dalam penyampaian saya terdapat kekurangan, kesalahan ucapan, atau sikap saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon ma'zurni, ampunilah saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam jalan kebaikan, menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah, serta mengumpulkan kita bersama orang-orang tua kita kelak di surganya yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.